Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sore hari ini, di hari Asyura 10 Muharram 1442, kita bisa berjumpa lagi di AMP Official, dan kali ini kita akan menayangkan atau menyelenggarakan kajian yang istimewa berkaitan dengan sebuah sejarah yang terjadi di sebuah daerah yang bernama Karbala. Kita beri tema kajian sore hari ini dengan sejarah Karbala. Karbala terletak di negara Irak, sebelah selatan dari kota Baghdad, sebelah utara dari negeri Saudi, di sebelah utara Madinah. Dan ada kejadian yang terjadi di situ, dan insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Dan alhamdulillah sore ini kita dibersamai oleh guru-guru kita. Yang pertama Ustadz Amin Al-Ba'id Hafidhahullah Ta'ala, ada di sebelah kanan saya, bisa diperlihatkan. Dan juga Ustadz Wira Mandiri Bahrun yang ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada sore hari ini ada beberapa televisi yang merilai acara kita. Yang pertama dari Lumajang, yaitu Fastabiqul Khairat. Yang kedua Malang Mengaji. Kemudian Handal Mengaji, Guru Muskat, Bima Mengaji, Mutiara Sunnah Palu, Media Sunnah Pura, Mumtaz TV, Polisi Cinta Sunnah, kemudian Usman TV, Embun Islam, Niaga TV, Robbani TV, Med STV, Jambi Mengaji, Anida TV, Suara Sunnah Pasar, Jambi Mengaji, Kajian Solo, dan Kajian Sunnah Indonesia. Dan semoga bisa tersebar dakwah sunnah ini melalui TV-TV sunnah tadi. Dan sebelum kita memulai, kita akan bacakan terlebih dahulu biografi dari kedua ustadz kita. Yang pertama akan saya bacakan biografi dari Ustadz Aminur Ba'id Hafidhahullah Ta'ala. Beliau lahir di Lamongan pada tahun 1983. Beliau menempuh pendidikan formal dari SD sampai SMA di kota Lamongan, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di jurusan Teknik Nuklir Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sehingga meraih gelar sarjana teknik pada tahun 2006. Kemudian setelah itu beliau menempuh pendidikan di Madinah International University, mengambil jurusan fikih dan usul fikih mulai tahun 2007 sampai 2019, sehingga meraih gelar Bakhror. Kemudian beliau sekarang berdomisili di Yogyakarta. Kesibukan beliau menjadi pembina di Yayasan Amal Abadi Indonesia, kemudian pembina di Lembaga Indonesia Bersih Riba, juga menjadi pembina di tim pengurusan jenazah Al-Baqi, kemudian kepala sekolah Madinah Islamic Primary School, dan juga menulis buku-buku agama dan mengajar di beberapa majelis taklim di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian saya akan bacakan biografi Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Beliau lahir di Pangkal Pinang pada tahun 1983. Masya Allah. Janjian lahirnya, Masya Allah, ya, sama. Ya. Kemudian beliau menempuh pendidikan formal dari SD sampai SMA di kota Pangkal Pinang, kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan Ilmu Komputer, Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, sehingga meraih gelar sarjana komputer. Dan berikutnya beliau aktif di kajian-kajian
Kemudian juga beliau setelah tamat dari Pondok Pesantren Al-Bayyinah Sidayu Gresik, beliau menempuh pendidikan agama di Darul Hadis Syihr, Hadramaut, Yaman. Kemudian beliau berdomisili di Yogyakarta, mengajar di Ma'had Mahasiswa Ibnu Katsir dan beberapa majelis taklim di Yogyakarta. Semoga dengan kita bacakan biografi kedua ustadz kita lebih kenal dengan ustadznya dan merasa tenang dalam menerima pelajaran dari beliau, karena kita lihat pendidikan beliau di khususnya di bidang agama sudah mumpuni dan insya Allah bisa kita ambil ilmunya. Baik, kita akan memulai kajian sore hari ini sejarah Karbala. Saya akan mulai dari Ustadz Aminur Bait. Ustadz, di tanggal 10 Muharram, di mana kita ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi sore hari ini kita malah mengkaji tentang sejarah Karbala yang itu terjadi setelah sekian tahun dari masa Nabi SAW wafat. Kira-kira urgensinya apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Yang pertama kita haturkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Wira Mandiri Bahrun yang telah bersedia untuk ikut hadir di studio ANB Official. Semoga kehadiran beliau semakin menambah semarak suasana kegiatan yang ada di ANB Official. Dan ini untuk pertama kali, Ustaz Wira, ya? Ya. Untuk pertama kali, semoga beliau nanti bisa mengisi rutin di channel ANB Official. Sebagaimana yang sudah menjadi rencana kita, akan mengundang beberapa asatidzah yang lainnya untuk ikut bisa hadir di sini. Dan kembali kepada pertanyaan tadi, apa urgensi kita membahas sejarah Karbala? Bukan membahas sejarah di zaman Nabi SAW terkait peristiwa 10 Muharram. Sebenarnya ada banyak sekali peristiwa-peristiwa berharga yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, tanggal ini termasuk di antara tanggal yang bersejarah bagi Bani Israel. Karena di tanggal inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa alaihissalatu wassalam bersama kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dan Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa. Meskipun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Asyura fil jahiliyah wa fil Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura, baik ketika di masa jahiliyah sebelum Islam datang dan setelah beliau diutus oleh Allah. Artinya beliau sudah berpuasa Asyura sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Dan ketika beliau sampai di Madinah, ternyata kebiasaan puasa Asyura juga dilakukan oleh masyarakat Yahudi di sekitar Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apa sebabnya? Kemudian mereka memberitahu, ini adalah hari yang kami muliakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sehingga Musa berpuasa di hari ini syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minhum, aku lebih berat terhadap Musa dibandingkan mereka. Ini satu sejarah. Kemudian ada potongan sejarah yang lain, yaitu ketika di zaman Rasulullah SAW, Asyura merupakan hari di mana kaum muslimin mendapatkan kewajiban puasa pertama kali. Dan itu hanya sehari, pas di tanggal 10 Muharram. Falamma kutiba Ramadan, ketika Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW
tidak mewajibkan puasa Asyura, dan beliau mengatakan faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Siapa yang mau puasa silahkan, dan siapa yang enggak puasa juga silahkan. Ini sejarah yang lain. Kemudian ada sejarah yang terjadi semasa berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Berarti berakhirnya masa keemasan bagi kaum muslimin dengan berakhirnya zaman Khulafaur Rasyidin. Yang saya maksud masa keemasan di sini adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Dengan kejadian wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kejadian ini ada banyak sikap di antara kaum muslimin. Sebagian ekstrim, dan sebagian pertengahan. Ada sebagian kelompok yang dia ekstrim, terlalu berlebihan dalam menyikapi kejadian ini, sebagaimana yang dialami oleh kelompok Syiah, sehingga mereka melakukan kegiatan meratapi kematian Husain di hari ini. Mungkin saat ini di Iran, sekarang kita berada di jam 4:20. Iran jam berapa berarti? Ya, kurang lebih siang hari ya, jam 11-an. Barangkali mereka sedang dalam kondisi puncak-puncaknya perayaan memperingati kematian Husain, sehingga mereka sampai membacok-bacok badannya. Sebaliknya, ada sebagian kelompok yang merasa bahagia, merasa senang dengan wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dan beberapa sikap yang lainnya. Nah, kita sebagai Ahlussunnah ingin tahu dong, seperti apakah sikap yang benar terkait kejadian ini. Dan itulah yang melatar belakangi urgensi kita membahas peristiwa Karbala atau peristiwa wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu di tanah Al-Taf atau tanah Karbala. Dan insya Allah nantinya yang akan membahas lebih detail tentang perjalanan sejarahnya adalah Ustadzuna, Ustadz Al-Fadil, Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Sedangkan saya mungkin hanya memberikan sedikit komentar terkait beberapa peristiwa tersebut. Ini yang melatar belakangi kita menyelenggarakan kajian di sore hari ini, mengenang peristiwa yang terjadi di 10 Muharram, yang itu menjadi titik sengketa antara Ahlussunnah dengan Syiah, antara Ahlussunnah dengan kelompok yang menyimpang lainnya dalam menyikapi peristiwa wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi urgensi kita mempelajari sejarah Karbala dalam rangka agar kita bisa menentukan sikap yang benar sebagai Muslim Ahlus Sunnah menyikapi peristiwa Karbala ini. Dan jamaah atau pemirsa sekalian, kita akan mulai dengan sejarah Karbala yang akan disampaikan oleh Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk membahas sebuah fragmen yang sangat bersejarah dalam sejarah kaum muslimin, yakni tentang peristiwa Karbala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadzuna, Ustadz Aminur Bait hafizahullah taala tadi, memang permasalahan Karbala ini termasuk permasalahan yang cukup penting untuk diketahui hakikat sejarahnya oleh kaum muslimin. Karena kita bisa melihat bahwa ada kubu-kubu ekstrim dalam kaum muslimin dalam memandang peristiwa Karbala. Sehingga kita perlu mengetahui pada hakikatnya seperti apa sih yang terjadi pada padang Karbala di tanggal 10 Muharram ketika itu. Jadi peristiwa Karbala ini bermula dari dibaiatnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini adalah putra dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah era Khulafaur Rasyidin, ya, para sahabat membaiat Muawiyah. Jadi Muawiyah ini adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ada 4 orang sahabat yang menjadi khalifah pasca wafatnya Nabi SAW. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman dan Ali. Kemudian ada masa transisi di masanya Al Hasan, putranya Ali radhiyallahu taala anhu.
Nah, ketika itu Al-Hasan, ya, demi persatuan kaum muslimin, beliau radhiyallahu anhu menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga tahun di mana Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah disebut sebagai Amul Jamaah. Tahun di mana kaum muslimin itu berkumpul. Setelah itu tidak ada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka semua bersepakat untuk, ya, taat kepada pemimpin, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai kemudian pada tahun 60 Hijriah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada tahun 60 Hijriah, menjelang wafatnya, Muawiyah ini meminta agar kaum muslimin membaiat putra beliau, Yazid bin Muawiyah. Artinya secara tidak langsung beliau menunjuk Yazid bin Muawiyah, putra beliau, sebagai khalifah pengganti. Ya. Dan tentunya para sahabat ketika memutuskan sesuatu ini tidak lepas dari ijtihad mereka. Ya, para sahabat ketika menetapkan sesuatu, mereka tidak asal-asalan, tentu dengan ijtihad dan berbagai macam pertimbangan. Ya, disebutkan oleh para ulama di antara pertimbangan Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengangkat Yazid putra beliau sebagai khalifah adalah untuk menjaga kestabilan politik. Ya, di mana Muawiyah ini sudah lama berkuasa, sekitar 20 tahun berkuasa. Ya, sehingga banyak pimpinan dari dinasti atau dari kekhalifahan itu berasal dari kabilah beliau, sehingga beliau memandang, ya, negara akan stabil kalau pemimpin tersebut diangkat dari Bani Umayyah, yaitu putra beliau Yazid bin Muawiyah. Nah, masalah muncul ketika sebagian para sahabat tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara para sahabat tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, Yazid mengirim utusan ke kota Madinah untuk meminta baiat dari sebagian para sahabat. Baiat ini semacam janji setia, ya, bukti loyalitas seseorang kepada pemimpin. Maka utusan dari Yazid bin Muawiyah ini datang ke kota Madinah untuk meminta mereka berbaiat kepada Yazid. Nah, di antara para sahabat ada yang menolak untuk membaiat Yazid. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Abdullah ibn Zubair. Demikian juga Al-Hasan ibn Ali. Jadi ketika mereka ditagih oleh utusannya Yazid bin Muawiyah, kapan kalian berbaiat? Maka sebagian mereka mengatakan, tunggu saatnya. Nah, ketika malam tiba, mereka yang tidak mau berbaiat ini kemudian pergi ke kota Makkah. Di antaranya tadi sebagaimana kita sebutkan sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair, kemudian siapa lagi? Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Mereka pergi ke kota Makkah. Nah, sampai kemudian di kota Makkah, Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma ini mendapatkan surat. Ya, banyak sekali surat yang menginginkan beliau untuk menjadi khalifah. Jadi orang-orang yang tidak setuju Yazid bin Muawiyah itu menjadi khalifah ternyata banyak. Nah, mereka ini lokasinya di Kufah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Farid, ya, lokasinya di mana? Antum bisa lihat sendiri nanti, cari. Daerahnya di daerah Irak. Tidak terlalu jauh dari kota Baghdad. Mereka mengirimkan surat menyatakan dukungan mereka kepada Al-Husain. Kami tidak mau membaiat Yazid. Kami mau engkau untuk menjadi khalifah. Ya. Jadi asal muasalnya dari sini, ya ikhwah. Ya, ini surat dari penduduk Kufah yang menyatakan dukungan mereka kepada Al-Husain bin Ali, dan mereka tidak mau membaiat siapa? Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian barakallahu fikum, Husain bin Ali tentu tidak serta-merta menerima khabar tersebut. Ya, beliau mengutus utusan untuk mengecek kebenaran dukungan orang-orang Kufah tadi. Maka beliau pun mengutus, ya, orang kepercayaannya, dan ini juga masih sepupu beliau, yang bernama Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Jadi kalau Al-Husain itu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Utusannya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, sepupu beliau. Maka Muslim pun diutus oleh Al-Husain untuk mengecek kebenaran apa yang terjadi sebenarnya di Kufah. Benarkah mereka benar-benar memberikan loyalitas kepada Al-Husain? Maka kemudian Muslim pun pergi ke mana? Ke Kufah. Kemudian dia bertemu dengan banyak penduduk Kufah. Ternyata benar, penduduk Kufah menginginkan Al-Husain untuk menjadi khalifah. Mereka tidak setuju Yazid diangkat menjadi khalifah. Mereka tidak setuju Yazid diangkat menjadi khalifah. Bahkan mereka pun sebenarnya ketika Muawiyah diangkat menjadi khalifah, mereka pun sebenarnya tidak ridho.
Mereka ingin agar keturunannya Ali yang menjadi khalifah. Maka mereka ini yang disebut sebagai apa? Syiatul Ali, golongan yang memihak Ali. Maka kemudian Muslim datang ke sana dan dia tinggal di sebuah rumah milik tokoh di Kufah sana, dan dia adalah loyalis dari Al-Husain. Dia bernama Hani bin Urwah. Hani bin Urwah. Jadi dia tinggal di sebuah rumahnya Hani bin Urwah. Lalu penduduk Kufah pun berdatangan ke rumah tersebut untuk membaiat Husain bin Ali lewat siapa? Muslim bin Aqil. Mereka membaiat, memberikan janji setia mereka kepada Husain bin Ali lewat Muslim bin Aqil. Berduyun-duyun mereka datang. Nah, ketika itu Kufah, ya, gubernur Kufah itu adalah sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Antum tahu Nu'man bin Bashir, ya, hadisnya ma'ruf, ya, hadis tentang perintah Nabi SAW untuk berbuat adil kepada anak-anak. Nah, ketika itu Nu'man bin Bashir menjadi gubernur atau menjadi pimpinan daerah Kufah. Tapi An-Nu'man bin Bashir tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang terjadi di tempatnya Hani ibn Urwah. Nggak melakukan apa-apa, dia biarkan begitu saja. Maka orang-orang Kufah yang merupakan loyalisnya Yazid, mereka pergi ke Damaskus. Mereka pergi ke negeri Syam untuk melaporkan kepada Yazid. Telah terjadi pembaiatan kepada Husain bin Ali di Kufah. Dalam keadaan gubernur Nu'man, ya, Nu'man bin Bashir tidak melakukan apa-apa. Ya. Maka kemudian barakallahu fikum, ya, Yazid tidak ridho. Kenapa ini kok An-Nu'man tidak melakukan apa-apa? Terjadi pembaiatan di sana. Padahal yang namanya Kufah ini masih termasuk bagian dari kekhilafahan Umayyah. Kenapa kemudian Nu'man bin Bashir yang dia ini adalah gubernur yang diangkat oleh Yazid, ya, atau diangkat oleh bapaknya sebelumnya, tapi tidak melakukan apa-apa? Maka kemudian Yazid pun, ya, mengirimkan perintah kepada gubernur Basrah yang bernama Ubaidillah ibn Ziyad. Ya, Ubaidillah bin Ziyad diperintahkan untuk menggantikan posisinya siapa? An-Nu'man ibn Bashir. Baik, Dan Ustaz, untuk kita tahan dulu, Ustaz. Oh ya. Ya. Biar pemirsa para jamaah bisa mengikuti terus dan penasaran, Ustaz. Ini ada iklannya juga ini, enggak? Enggak, ya. Kita beralih ke Ustaz Ami. Ustaz Ami, tadi bagaimana disampaikan oleh Ustaz Wira bahwa terjadi ijtihad yang berbeda di antara para sahabat. Bagaimana kita menerima hal itu, bahwa ternyata di kalangan sahabat sendiri sudah ada perbedaan ijtihad? Sebenarnya perbedaan ijtihad itu tidak hanya terjadi ketika peristiwa Husain semata, bahkan sudah terjadi sejak masa kekhalifahan Utsman, juga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya ada peristiwa beberapa kali tragedi antar beberapa sahabat, seperti ada perang Siffin, ada perang Jamal, dan seterusnya. Dan saya tertarik untuk melihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Amhazun hafizahullah ta'ala. Beliau nulis buku yang cukup bagus, dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam judul Arabnya, judulnya Tahqiq Mawaqifis Sahabah fi Fil Fitnah min Riwayati Al-Imam At-Tabari wal Muhaddithin. Buku ini membahas tentang bagaimana sikap para sahabat ketika mereka menghadapi berbagai macam fitnah berdasarkan riwayat Imam At-Tabari dan Muhaddithin. Dan kalau kita perhatikan bahwa ternyata sahabat di situ mereka terbagi menjadi 4 kelompok, atau kaum muslimin ketika itu terbagi menjadi 4 kelompok, dan 1 kelompok lagi menyusul di belakang, sehingga totalnya ada 5. Ada keterangan yang disampaikan oleh Maimun bin Mihran, salah seorang ulama tabi'in, inna nasa iftaraku an qatli ay Utsman ala arba'i firaqin. Ketika itu manusia terbagi menjadi 4 kelompok dalam menyikapi pembunuhan Utsman bin Affan. Tsumma fassala minhum sinfun akhar fasaru khamsata asnaf. Kemudian ada 1 kelompok lagi yang menyimpang, dan dia muncul di bagian akhir, sehingga totalnya ada 5. Tayyib.
5 itu siapa saja? Yang pertama adalah Syi'atu Utsman, yang kedua Syi'atu Ali, yang ketiga Murji'ah, yang keempat man lazimal jamaah, kelompok yang komitmen dengan jamaah. Summa, kemudian kelompok yang kelima yang dia paling terakhir adalah summa kharajat al-khawariju summa kharajat al-khawariju ba'du haitsu hakkama aliyun al-hakamain. Kemudian baru muncul Khawarij, dan itu paling belakang setelah peristiwa At-Tahkim. Jadi memang khilaf seperti ini sudah terjadi sejak masa silam, termasuk juga ketika peristiwa keberangkatan Husain bin Ali radhiyallahu anhu ke Kufah untuk menyambut keinginan masyarakat Kufah dalam menjadikan beliau sebagai khalifah. Dan ini terjadi ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup dan sahabat-sahabat senior masih banyak, ya. Namun mereka sudah terjadi khilaf seperti ini. Dan penilaian yang disampaikan oleh para ulama dari satu tadi kita keluarkan ya, kelompok Khawarij, dari 4 kelompok yang pertama yang muncul setelah wafatnya Utsman, yaitu kelompok Ali, kelompok Utsman, yang kemudian dilanjutkan setelah wafatnya Utsman itu dilanjutkan oleh keluarganya Utsman, Bani Umayyah, kemudian Murji'ah, dan yang keempat adalah man lazimal jamaah. Penilaian para ulama ketika mereka melihat 4 ijtihad ini, yang paling tinggi tingkatannya adalah pendapat man lazimal jamaah. Siapakah mereka? Alladzina i'tazalu 'anil fitan. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan fitnah, sehingga tidak memihak kepada Ali, tidak memihak kepada Utsman, tidak memihak kepada Muawiyah, dan tidak memihak kepada yang lainnya. Mereka i'tazal. Mereka menghindarkan diri dari potensi konflik. Di sini disebutkan untuk kelompok yang mengatakan bahasanya mereka lazimul jamaah adalah wa amma man lazimal jamaah faminhum Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelompok yang berkomitmen dengan jamaah dalam arti tidak memihak kepada kubu siapapun, itu ada di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Habib bin Maslamah Al-Fihri, Suhaib bin Sinan, Muhammad bin Maslamah, fi aktsari min asyrati alaf, lebih dari 10.000 sahabat, yang mereka itu tidak berpihak kepada Ali dan tidak berpihak kepada Muawiyah. Dan ini kelompok yang lebih baik dibandingkan mereka yang berada di pihak Ali maupun pihak Muawiyah, karena mereka berusaha untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Apa prinsip mereka? Qalu jami'an, mereka mengatakan natawalla Utsman wa Aliyan wa la natabarra'u minhuma wa nashhadu alaihima wa ala syi'atihima bil iman. Kami berpihak kepada Utsman, berpihak kepada Ali, kami tidak membenci mereka berdua, dan kami mendukung mereka berdua. Demikian pula kelompoknya, dan kami menyatakan bahasanya mereka berdua dan kelompoknya semuanya adalah orang mukmin. Wa narju lahum, dan kami punya harapan besar agar mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Wa nakhafu alaihim, dan kami khawatir mereka mendapatkan sesuatu yang buruk. Sehingga kelompok ini yang dinyatakan oleh para ulama, inilah kelompok yang terbaik. Intinya bahwa terjadinya peristiwa yang menyebabkan adanya peperangan di antara kaum muslimin di masa silam itu memberikan pelajaran kepada kita siapa yang paling netral, sehingga dia tidak mengangkat senjata, tidak berpihak kepada siapapun. Itu insya Allah posisi yang terbaik, karena Nabi SAW berpesan ketika terjadi fitnah, kata beliau, al-qa'id khairu minal qa'im, wal qa'im khairu minas sa'i, khairu minal mashi, wal mashi khairu minal sa'i. Satakunul fitan, akan muncul banyak fitnah, di mana orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Al-qa'id khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri diem lebih baik dibandingkan yang jalan. Yang jalan lebih baik dibandingkan yang berlari.
sehingga semakin diam, ya, semakin tidak banyak melakukan aktivitas, tidak banyak bersikap ketika terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, itu semakin sesuai dengan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu pelajaran yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Amhazun. Nah, baik, kita lanjutkan pemirsa sejarah Karbala yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Wira. Posisi sahabat Nu'man bin Bashir itu digantikan atas perintah dari Yazid bin Muawiyah. Ya. Baik. Jadi ketika itu Yazid bin Muawiyah mengganti, ya, karena tidak ada kejelasan sikap dari An-Nu'man bin Bashir, dia mengganti Ubaidillah ibn Ziyad untuk menjadi gubernur Kufah. Maka Ubaidillah pun segera melaksanakan instruksi dari Yazid, dia pun segera bergerak ke Kufah untuk menggantikan An-Nu'man bin Bashir. Nah, ketika sampai di Kufah, ada sebuah peristiwa yang semakin membuat Ubaidillah itu merasa khawatir. Ketika dia di Kufah, sampai di Kufah, Ubaidillah tiba dalam keadaan dia menutup wajahnya. Maka penduduk Kufah mengeluh-elukan, ya, artinya menyambut dengan begitu gembira kedatangan Ubaidillah bin Ziyad. Tapi apa yang mereka kumandangkan? Selamat datang wahai cucunya Rasulullah. Berarti mereka mengira siapa yang datang? Al-Husain. Maka Ubaidillah bin Ziyad mengatakan ini suasananya sangat sangat riskan ini. Berarti orang-orang Kufah ini semuanya sudah menunjukkan loyalitasnya kepada Al-Husain bin Ali. Padahal ketika itu Kufah berada di bawah Umayyah. Ya, maka Ubaidillah dia kemudian masuk ke istananya, langsung dia melakukan langkah strategis. Karena Ubaidillah bin Ziyad, ya, dari bapaknya dulu, bapaknya juga sudah jadi gubernur, ya. Jadi biasanya kalau bapaknya itu pernah menjabat, ya, anaknya itu dikader. Sehingga Ubaidillah itu dia punya pemikiran yang begitu taktis. Kalau seperti ini saya harus begini. Maka ketika Ubaidillah bin Ziyad, ya, mendapati keadaan sudah seperti itu, dia langsung menunjuk seorang agen. Wah, jadi masalah agen itu sudah dari zaman dulu, ya. Ada seorang mata-mata, ya, anak buahnya kepercayaannya yang bernama Makil. Dia katakan kepada Makil, coba kamu menyusup ke gerakannya Al-Husain bin Ali ini. Coba lihat otaknya itu siapa, di Kufah ini siapa otaknya. Maka kemudian Makil ini dia menyamar menjadi seorang pedagang yang berasal dari negeri Hims. Hims ini dari daerah Syam. Kemudian dia menunjukkan loyalitas dia, ya. Saya ini adalah pendukungnya Al-Husain bin Ali. Dan sekarang saya bawa 3.000 dinar untuk membantu gerakannya Al-Husain bin Ali. Siapa yang tidak tergiur dengan uang segitu, ya, untuk membantu gerakan, ya, pembentukan khalifah yang memisahkan diri dari Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian dengan segera Makil ini diterima di tengah-tengah gerakannya Al-Husain. Lalu dia pun diantarkan untuk menemui pimpinannya yang ada di Kufah, yang siapa? Hani bin Urwah. Maka kemudian setelah mengumpulkan informasi, dia tahu bahwa siapa yang di belakangnya, siapa utusannya Husain, yakni Muslim bin Aqil yang sudah berada di sana. Dia berhasil mengumpulkan informasi. Kemudian Makil ini pun kembali ke Ubaidillah melaporkan apa yang terjadi. Ya. Nah, Muslim bin Aqil, ya, kita kembali ke Muslim bin Aqil. Setelah Muslim bin Aqil ini menyadari, melihat loyalitas orang-orang di Kufah, ya, mereka berduyun-duyun, kan tadi kita sudah sebutkan, berduyun-duyun membaiat Al-Husain melalui Muslim. Maka Muslim pun mengirimkan utusan kepada Al-Husain. Ya, insya Allah beres urusan. Ini banyak orang-orang Kufah sudah menunjukkan loyalitas. Ya, maka berangkatlah utusan ini mengkabarkan kepada Al-Husain untuk segera pergi kemana? Ke Kufah untuk bertemu dengan siapa? Dengan pengikut-pengikutnya. Maka kemudian pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, ya, Husain pun bersama rombongannya sekitar 70 orang, mereka pun berangkat ke Kufah. Namun, ya, sebelum mereka berangkat ada beberapa orang sahabat yang menemui Husain, ya, yang menasihati Husain agar jangan berangkat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadzuna tadi, Ustadz Aminur Bait, ya, para sahabat ini berusaha bagaimana agar tidak terjadi fitnah. Ya, jangan timbulkan fitnah, tidak usah berangkat ke sana. Nanti Ustadz mungkin bisa Ustadz sampaikan beberapa
wasiat-wasiat dari para sahabat ya, di antaranya Abdullah bin Umar ya, demikian juga Abu Sa'id Al-Khudri ya, Abu Sa'id Al-Khudri juga berwasiat dengan wasiat yang luar biasa, menunjukkan sayangnya mereka kepada Al-Husain ya. Mereka ada yang membacakan hadisnya Nabi SAW ya, karena Husain ini kan cucunya Nabi. Kita ingat ketika Nabi SAW wafat ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau menginginkan ya kekekalan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala atau menginginkan kehidupan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini diingatkan kepada Al-Husain. Ya, kalau saya tidak salah yang menyampaikan adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar menasihati Al-Husain, ya, lihat kakekmu dulu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah kekhilafahan, barakallahu fikum, ini masalah dunia. Orang banyak nggak sadar. Masalah kepemimpinan ini masalah apa? Dunia. Ya. Namun karena tadi sudah datang utusan dari Muslim bin Aqil yang menyebutkan dukungan ya yang luar biasa dari penduduk Kufah, maka Al-Husain pun berangkat. Nah, kita kembali kepada apa yang terjadi di Kufah. Setelah Ubaidullah Ibn Ziyad ya berhasil mengeluarkan informasi melalui Maqil ya, maka dia pun memanggil Hani bin Urwah ya, menyuruh Hani bin Urwah untuk menghadap. Maka kemudian mulailah diinterogasi Hani bin Urwah tadi, benar nggak kamu melakukan ini ya, kemudian mana Muslim bin Aqil. Ternyata Hani bin Urwah masih menunjukkan loyalitasnya kepada Muslim bin Aqil ya, walaupun kata dia, walaupun Muslim bin Aqil itu ada di kaki saya nggak akan angkat. Artinya dia melindungi Muslim bin Aqil. Ya, akhirnya kemudian dipukullah Muslim bin Aqil oleh Ubaidillah, kemudian ditahan. Nah, ketika berita penahanan Hani bin Urwah tadi sampai ke telinga Muslim bin Aqil, maka tidak tinggal diam. Oh, ini kelompok kita sedang ditahan oleh Ubaidillah. Ayo kita bebaskan, kata Muslim bin Aqil. Sehingga dia pun berhasil mengumpulkan 4.000 loyalisnya Husain bin Ali ya, untuk mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad ya, menuntut agar Hani bin Urwah dibebaskan. Ya, 4.000, banyak nggak? Banyak sekali, 4.000. Dia berhasil mengumpulkan 4.000 pasukan. Nah, kemudian ya tersibaklah hakikat dari penduduk Kufah ketika itu. Ketika Muslim bin Aqil dan 4.000 orang ini mengepung istana, ternyata Ubaidillah bin Ziyad sudah mengumpulkan para sesepuh kota Kufah, para pemuka-pemukanya di lobi pemuka-pemuka tadi, agar tidak ada dukungan bagi Al-Husain bin Ali atau tidak ada dukungan bagi Muslim bin Aqil. Ya, yang menemui pasukan ini adalah sesepuh-sesepuh tadi. Datang mereka kemudian mengatakan, ya, wahai penduduk Kufah, tinggalkan Muslim bin Aqil. Ya, tidakkah kalian takut dengan pasukannya Yazid yang berada di negeri Syam nanti menyerang kita? Ditakut-takuti penduduk Kufah. Dan ingat, kalau kalian meninggalkan Muslim bin Aqil, nanti akan ada hadiah. Akan ada hadiah. Maka dengan ucapan sesepuh ini, apa yang terjadi? Memang penduduk Kufah ini sudah dikenal pengkhianatannya dan paling takut dengan pedang, sebagaimana disebutkan oleh Ali. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri ya pernah disampaikan, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, saya melihat bahwa penduduk Kufah ini paling takut kepada pedang. Ya, pengecut mereka. Maka ketika para sesepuh tadi mengatakan, ya, tinggalkan Muslim bin Aqil, mereka pun meninggalkan Muslim bin Aqil. Sehingga tidak tersisa, barakallahu fikum, orang-orang yang menemani Muslim bin Aqil kecuali hanya 30 orang. Dari berapa tadi? 4.000. 0,1%. Bener nggak? Kurang. 10%-nya itu 400. Ya, 1%-nya 40. Kurang dari 0,1%. Dan itu pun barakallahu fikum hanya bertahan sampai sebelum matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, tidak ada satupun yang menyertai Muslim bin Aqil. Jadi Muslim bin Aqil hanya terlunta-lunta, dia naik kudanya. Shock ya, antum bayangkan. Ya, antum bawa pasukan, 4.000 orang. Ya, kemudian begitu ada yang bilang, awas, ada pasukan dari Damaskus nanti, pasukannya Yazid. Kabur satu-satu, tinggal 30 orang. Tiba-tiba yang 30 pun kabur, tinggal satu. Bagaimana perasaan antum kira-kira?
Maka Muslim bin Aqil begitu shock ketika itu, begitu kecewa dengan kenyataan yang dia hadapi. Ya, maka kemudian dia pun sampai ke sebuah rumah, ya, yang dihuni oleh wanita dan beberapa orang anaknya. Kemudian beliau meminta izin untuk berteduh di sana dan meminta untuk diambilkan air. Gimana, shock bener ya. Maka kemudian dipenuhi keinginan itu oleh wanita tadi, diberikan air. Namun ternyata anak-anak dari wanita ini, ya, melaporkan keberadaan Muslim bin Aqil kepada siapa? Ubaidillah ibn Ziyad. Maka Ubaidillah bin Ziyad pun menangkap Muslim bin Aqil lalu dibawa ke istananya. Nah, kemudian di sana baru kemudian Muslim bin Aqil ini diinterogasi oleh siapa? Oleh Ubaidillah. Ya, kamu memberontak, ya. Dia tidak menyangkal. Ya, kenapa kamu tidak mau berbaiat kepada Yazid? Dia bilang karena saya pendukungnya Al-Husain, katanya. Saya nggak dukung Yazid, ya. Ya sudah, akhirnya Ubaidillah memutuskan untuk mengeksekusi Muslim bin Aqil. Kenapa? Karena dia tidak mau membaiat Yazid dan telah menyusun kekuatan. Ya, kekuatan bukan hanya untuk bertahan, ya. Nanti pasti akan terjadi pemberontakan kepada Yazid. Maka dieksekusi. Namun ketika sebelum dieksekusi, Muslim bin Aqil ini meminta kepada Ubaidillah bin Ziyad, ya, biarkan saya untuk memberikan wasiat. Baik, apa wasiatmu? Dia kemudian mencari di antara pasukannya Ubaidillah ibn Ziyad ini siapa yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Maka dia mendapati ada putranya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk al-asyara al-mubasysyaruna fil jannah, ya, pernah menjadi gubernur Irak. Kemudian ada putranya di sana, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia memberikan wasiat kepada Umar, bantu saya, tolong sebelum saya dieksekusi, ya, saya berpesan kamu kirim utusan kepada Al-Husain. Beri peringatan kepada Al-Husain jangan pergi ke Kufah. Kenapa? Karena penduduk Kufah semuanya berkhianat. Ini wasiatnya siapa? Ya, Muslim bin Aqil. Dia berusaha untuk menyelamatkan Al-Husain. Maka kemudian Umar bin Abi Waqqas bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau menyanggupi wasiat tadi. Kemudian Muslim bin Aqil pun dieksekusi oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Ya. Tidak, monggo. Penasaran pemirsa? Kita tunggu sebentar, ya. Ada beberapa yang menarik, Ustaz, dari apa yang disampaikan Ustaz Wira tadi, terutama mengenai nasihat sahabat kepada Al-Husain. Isinya apa itu? Baik, sebenarnya saya lebih menikmati cerita yang disampaikan oleh Ustadz Wira, ya. Segera selesai nanti, Ustaz. Dihemat ceritanya. Ada beberapa catatan memang terkait nasihat banyak sahabat ketika mereka melihat keberangkatan Husain bin Ali radhiyallahu anhu bersama beberapa rombongannya Ahlul Bait untuk menyambut baiatnya penduduk Kufah. Namun ternyata mereka berkhianat, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wira. Di antara yang menghadang Husain bin Ali adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar menemui Husain bin Ali dan mengatakan, la takhruj fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyarahullah bainad dunya wal akhirah fakhtar al akhirah. Kamu nggak usah berangkat, jangan ke Kufah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kakek beliau sendiri dan panutan yang paling tinggi bagi kaum muslimin, antara memilih dunia ataukah memilih akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat. Sementara masalah khilafah, menjadi pemimpin, itu urusan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kekuasaan. Karena itulah pada waktu orang-orang musyrikin Quraisy menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin kekuasaan, aku jadikan kamu sebagai raja Arab dengan satu syarat, tinggalkan dakwah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memenuhi keinginan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi beliau sebagaimana dalam sejarah perjuangan beliau sebagai hadiah bagi kaum muslimin atas perjuangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin. Kemudian
wa innaka bad'atu minhu, dan kau termasuk keturunannya. Wala tanaluha, yakni dunia, karena itu janganlah terlalu sibuk memikirkan dunia. Tapi Husain tetap berusaha untuk berangkat. Saya nggak bisa, saya tetap harus berangkat. Dan salah satu di antara motivasi Husain adalah karena beliau mendapatkan info tadi dari Umar, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Muslim bin Aqil telah dibunuh oleh Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya anak-anaknya nuntut, nggak bisa, kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Ustadz Wira. Sehingga Husain bin Ali melanjutkan perjalanan karena menuntut darahnya sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil. Fakana Ibnu Umar yaqul ghalabana al-Husainu bil khuruj. Husain tetap ngotot dan mengalahkan kami untuk tetap berangkat. Kemudian dipeluk oleh Husain, dirangkul oleh Husain, dan beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari pembunuhan. Sehingga Ibnu Umar sudah punya firasat, nampaknya nanti akan terjadi pembantian terhadap Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, takhruju ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka hatta tarakahum sakhtatan wa mallahum. Kamu pergi ke sebuah negeri, ke sebuah wilayah yang penduduknya telah membunuh bapakmu. Karena Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Kufah, Khawarij Kufah. Wa ta'anu akhaka, dan mereka juga telah membunuh saudaramu Hasan bin Ali. Hasan diracun oleh orang Kufah. Hatta tarakahum sakhtatan wa mallahum. Dan Ali bin Abi Thalib sudah meninggalkan mereka dan merasa bosan karena mereka ini orang yang susah untuk diatur. Udzakirukallaha an tugharrira bi nafsika wa baka. Aku ingatkan, jangan sampai kamu tertipu dengan kondisi mereka yang ingin membaiat dirimu. Dan Ibnu Abbas menangis. Jadi ada dua sahabat yang berusaha untuk menahan Husain bin Ali agar jangan sampai berangkat, dan mereka merangkul Husain bin Ali, memeluk Husain bin Ali, sampai diantaranya Ibnu Abbas menangis berpesan, jangan berangkat. Waqala, dan Ibnu Abbas mengatakan, aqrarta aina Ibnu Zubair, aqrarta aina Ibnu Zubair, kamu cuma ingin menyetujui sarannya Abdullah bin Zubair. Karena yang pertama kali menyarankan untuk berangkat ke Kufah salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ghalabanil Husain alal khuruj. Husain tetap ngotot berangkat dan saya nggak bisa menahan. Wa qad qultu lahu, dan aku telah sampaikan kepada beliau, ittaqillaha walzam baitak. Bertakwalah kepada Allah, tinggal saja di rumah, nggak usah berangkat. Wala takhruj ala imamika, dan jangan memberontak pemimpinmu. Ya, terlepas dari apakah dia setuju maupun tidak, sekarang sudah ada pemimpin yang resmi, yaitu Yazid bin Muawiyah. Kalau kamu mengambil sikap seperti ini, nanti akan menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin. Dan ingat, di antara sikap Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali dan Husain, yang dipuji oleh para ulama adalah sikapnya Hasan. Makanya Nabi SAW menyebut Hasan sebagai apa? Ibni hadha sayyidun. Cucuku ini adalah pemimpin. La'allallaha ayyusliha bihi bainal qaumain. Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin disebabkan karena kebijakan Hasan. Karena Hasan berdamai dengan Muawiyah, dan beliau lebih memilih daripada terus terjadi pertikaian antara sama kaum muslimin, sudahlah biar kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Muawiyah. Dan salah satu di antara ahli sejarah membuat analisis, di zaman Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin itu tidak melakukan perluasan ekspansi, sehingga wilayah kaum muslimin tidak berkembang di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, karena beliau lebih sibuk ngurusi peristiwa internal, ya, sengketa di antara kaum muslimin. Baru setelah diserahkan oleh Hasan, setelah wafatnya Ali, kemudian pihak Ali dipegang oleh Hasan, kemudian diserahkan oleh Hasan kepada Muawiyah, sehingga kaum muslimin hanya memiliki satu pemimpin, barulah kaum muslimin bisa melakukan ekspansi.
Sehingga kita bisa lihat pengaruh persatuan itu luar biasa. Ketika ada dua pemimpin, kemudian kaum muslimin saling mengalami fitnah di situ, mereka nggak bisa berkembang. Begitu dipimpin oleh Muawiyah, kesejahteraan mulai muncul dan wilayah Islam mulai berkembang, bahkan sampai ke mana? Spanyol. Ke Bizantium ya. Spanyol. Ke Spanyol ya, ke Bizantium, ke Spanyol. Ya. Dan itu salah satunya adalah karena persatuan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tayyib. Dan demikian pula yang di beberapa nasihat yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, kemudian sahabat Abu Waqid Al-Laythi dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka sempat menghadang rombongan Husain untuk tidak jadi berangkat. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita lanjutkan jamaah cerita kita tentang keberangkatan Al-Husain menuju ke Kufah. Baik. Tadi terakhir kita telah sebutkan bahwa akhirnya Al-Husain bin Ali memutuskan untuk berangkat dalam keadaan muslimin akil sudah dieksekusi oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Maka sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Ami tadi, berita bahwa muslim bin akil ini dieksekusi, ya, utusan dari siapa tadi, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai kepada Al-Husain bin Ali sebelum beliau masih jauh dari Kufah. Ya, sampai kepada beliau ya kabar bahwa penduduk Kufah telah berkhianat, bahkan muslim bin akil telah dieksekusi oleh Ubaidillah bin Ziyad. Maka mulai gamang ya siapa Al-Husain bin Ali sebenarnya. Ya, kalau sudah ada, kalau di sana memang terjadi pengkhianatan, untuk apa kita ke sana, kan useless, kan nggak ada manfaatnya. Namun ingat, muslim bin akil sudah dieksekusi, dan di dalam rombongannya Al-Husain bin Ali terdapat anak-anaknya muslim bin akil. Ya, ada 2 orang putra dari muslim bin akil yang ada dalam rombongannya Al-Husain. Maka kemudian kedua putranya ini tidak mau untuk kembali ke Makkah. Kita harus urus terlebih dahulu ya pembunuhan terhadap muslim bin akil. Maka kemudian mulai Al-Husain luluh hatinya, karena tadi ada di antara pasukannya yang menginginkan untuk terus ke Kufah. Akhirnya Al-Husain bin Ali pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai di suatu tempat yang bernama Al-Qadisiyah. Beliau bertemu dengan pasukannya Ubaidillah ibn Ziyad. Ya, sebenarnya Ubaidillah bin Ziyad pun dia berusaha bagaimana agar Husain ini tidak ke Kufah. Jadi dia mengirim pasukannya dipimpin oleh Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi, kalau saya tidak salah namanya, Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid ini berusaha melobi, ya, dia melobi saja, melobi Al-Husain agar tidak melanjutkan perjalanan. Jangan lanjutkan perjalanan, ya, kembali engkau ke Makkah. Namun kemudian kata Al-Husain, ibta'id anni, ya, menjauhlah engkau dariku, ya, thakilat ka ummuk, ya, itu ungkapan bahasa Arab, ya, ungkapan ketidaksukaan seperti itu, celaan. Tapi kamu gimana, Ustaz? Modar kamu. Modar. Tapi ada bawa nama ibu ya di sana. Ada ucapan ibu, sakilat ka ummuk, bawa nama ibu, kan. Maka Al-Hur bin Yazid mengatakan, ini kalau bukan kamu yang ngomong, katanya Al-Hur bin Yazid, sudah saya ya. Tapi ya karena yang ngomong Husain, kemudian aku mengingat ibumu, karena kan dia bawa ibu ya. Sakilat ka ummuk. Ya, Al-Hur bin Yazid mengatakan, kalau saya mau balas dengan ucapan yang sama, ibunya Husain siapa? Fatimah. Gak bisa balas, kan? Akhirnya ya sudahlah, karena Al-Husain bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanannya ke Kufah. Kata Al-Hur bin Yazid, ya sudah, ya, akhirnya melanjutkan perjalanan Al-Husain bin Ali dan rombongannya. Cuma 72 orang, ya, cuma 70-an orang yang berangkat. Sampai kemudian Al-Husain ke sebuah tempat, ya. Kemudian dia pun bertanya kepada rombongannya, tempat apa ini? Kemudian orang-orang mengatakan, ini namanya Karbala. Kemudian keluarlah ucapan Husain yang sangat masyhur, ya, bahwa tempat Karbala karbun wal bala, ya, musibah dan bencana. Namanya jelek, karbul wal bala. Karbala karbun wal bala, ya, ini apa? Musibah dan bencana. Maka ketika beliau berada di sana, datanglah pasukannya Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas.
Sebenarnya pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini diperintahkan oleh Ubaidillah ibn Ziyad untuk pergi berjihad ke negeri Rai. Tapi ditugaskan terlebih dahulu untuk bernegosiasi dengan siapa? Al-Husain bin Ali. Maka kemudian Umar bin Sa'ad, tadi ingat, tadi yang utusan yang sampai kepada Al-Husain bin Ali, utusannya siapa? Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi hubungannya masih bagus dah antara Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Al-Husain bin Ali, sehingga terjadi dialog di sana. Maka kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha kembali untuk melobi Al-Husain untuk jangan pergi ke sana, jangan pergi ke Kufah, karena efeknya ini akan lebih buruk. Setelah dilobi oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya luluh hatinya siapa? Al-Husain bin Ali, luluh hatinya. Ya, kemudian baiklah kalau begitu, saya tolong sampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad, perkenankan saya untuk melakukan 3 perkara, kata dia. Ya, perkenankan saya untuk melakukan 3 perkara, untuk memilih salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, saya pergi ke negeri Syam untuk membaiat Yazid. Berarti kan ini sudah ada itikat baik ya, sudah ada itikat baik dari Al-Husain bin Ali. Karena melihat mungkin nanti akan terjadi pertumpahan darah, ya sudah, saya ke Yazid untuk membaiat. Dan Yazid pun sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu urgent dengan siapa? Dengan Al-Husain. Dia pun kalau Husain pun kembali ke sana, selesai masalah. Karena Yazid pun berkeinginan untuk menjaga stabilitas negara. Ya, ini opsi yang pertama yang ditawarkan oleh Al-Husain. Ya, tolong sampaikan kepada Ubaidillah, ya biarkan saya untuk melakukan 3 opsi. Yang pertama, saya kembali ke Damaskus, ya, ke negeri Syam untuk membaiat Yazid. Atau yang kedua, biarkan saya kembali ke Makkah, kembali ke asal lagi ya, seperti sebelum dia berangkat ke Kufah. Atau biarkan saya dan rombongan ini untuk pergi ke Ats-Tsugur, ini perbatasan, untuk berjihad. Jadi kan wilayah kaum muslimin, ada wilayah kaum muslimin, kemudian ada perbatasan-perbatasan dengan negeri-negeri kafir. Biarkan kami di sana, ya, mempertahankan negeri kaum muslimin. Tentu ini opsi yang bagus ya. Apa kalau istilahnya orang sekarang? Win-win solution. Win-win solution. Ya. Maka kemudian Umar bin Sa'ad bin Waqqas sangat bergembira dengan pilihan-pilihan yang diberikan oleh siapa? Al-Husain bin Ali. Kemudian ya ikhwah, barakallahu fikum, Umar bin Sa'ad pun melaporkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad, ya, melaporkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad tentang opsi yang diberikan oleh Al-Husain bin Ali. Ubaidillah senang sekali. Berarti selesai masalah ya? Selesai masalah. Namun kemudian ada seorang pembisik, ya, orang yang kemudian memprovokasi Ubaidillah ibn Ziyad untuk bersikap tegas kepada Al-Husain. Ya. Astagfirullah. Baik. Ya, ternyata ada seorang yang bernama Syamr bin Dzil Jaushan. Ini yang membisikkan kepada siapa? Ubaidillah. Ya, jangan seperti itu, nggak bisa ya. Dia sudah datang ke sini, harus tunduk dulu, menghadap dulu kepada kamu, baru kemudian kita tentukan apa nasibnya. Ya, akhirnya Ubaidillah gengsi dong ya. Begitu dibilang seperti oleh siapa bawahannya, dibilang, "Oh ya benar, apa yang kau sampaikan benar." Ya. Akhirnya dia memaksa dikirim lagi pasukan kepada Husain, memaksa Husain untuk ke istananya terlebih dahulu, menunjukkan ketundukan terlebih dahulu kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Al-Husain tidak mau. Maka mereka berkumpul di padang tadi, Karbala. Nah, sebelum pertempuran disebutkan oleh Syekh Uthman Khamis dalam Hikbah minat Tarikh, ya, bahwa pasukan ini ketika tiba waktu sholat, mereka masih sholat bareng-bareng ya ikhwan. Masya Allah, mereka masih sholat bareng-bareng. Ketika itu saling tunjuk-tunjukkan siapa yang jadi imam. Mereka semua sepakat Al-Husain bin Ali yang jadi imam. Jadi sebelum perang mereka sholat dulu, Al-Husain bin Ali yang menjadi imam. Namun sebelum matahari terbenam terjadi pertempuran yang luar biasa, ya, sampai kemudian 70-an pasukan Al-Husain bin Ali semuanya gugur, dan banyak di antara mereka Ahlul Bait, anak keturunannya Ali bin Abi Thalib. Ya, entah anaknya, entah cucunya Ali bin Abi Thalib yang wafat ketika itu, Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya.
Maka kemudian tersisa Al-Husain bin Ali. Orang-orang agak berat untuk membunuh Al-Husain karena tahu kedudukannya. Maka kemudian tadi Ibnu Dzil Jaushan tadi, ya, dialah yang kemudian membunuh Al-Husain bin Ali, kemudian memenggal kepalanya dan membawa kepala Al-Husain bin Ali ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad. Ketika tiba kabar tersebut, akhirnya kepalanya Al-Husain bin Ali pun dibawa ke hadapannya Yazid. Yazid menangis, bersedih beliau. Bahkan beliau melaknat Ubaidullah ibn Ziyad. Kenapa harus seperti ini? Saya nggak minta apa-apa, saya nggak minta nyawanya Husain bin Ali. Saya hanya meminta agar dia berbaiat. Ya, tapi kenapa seperti ini? Artinya Yazid pun menyesali apa yang terjadi di Karbala. Itulah apa yang terjadi di padang Karbala ketika itu pada tanggal 10 Muharram, ya, pada hari Asyura, ya, telah gugur sahabat dan juga cucu dari Nabi SAW yang mulia, yakni Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya. Baik, Ustaz. Masya Allah, ceritanya begitu lengkap, jamaah sekalian. Ustaz Ami, tadi disebutkan bahwa Karbala adalah karbun wal bala, musibah dan bencana. Tetapi oleh orang Syiah itu dimuliakan tanahnya. Bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Baik. Jadi setelah kejadian wafatnya Husain bin Ali, akhirnya kaum muslimin terpecah menjadi beberapa golongan dalam menyikapi peristiwa ini. Sangat bagus apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, yang kitab ini oleh para ulama dianggap sebagai bantahan bagi orang Syiah dan sampai sekarang belum ada balasan dari orang Syiah. Kitabnya 5 jilid. Syekhul Islam mengatakan, kata beliau, amma maqtalul Husain radhiyallahu anhu fala raiba annahu qutila madluman syahida. Pembantaian yang terjadi pada Husain, beliau dibunuh dalam kondisi dizalimi dan beliau mati syahid. Kita perlu garis bawahi, meskipun di sini ada sedikit kekeliruan ijtihad. Husain telah diingatkan oleh banyak sahabat sebaiknya jangan berangkat, dan beliau tetap milih berangkat. Sampai akhirnya beliau terbunuh dalam peristiwa tadi. Kaum muslimin Ahlussunnah menyikapi pembunuhan beliau sebagai bentuk syahadah. Kama qutila asbahuhu minal madlumin asyuhada. Sebagaimana orang-orang yang syuhada yang terbunuh secara zalim, dalam kondisi dizalimi. Dan pembunuhan Husain termasuk maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah. Orang yang membunuhnya, yang membantu pembunuhannya, termasuk ridha terhadap peristiwa pembunuhan ini. Dan bagi kita kaum muslimin, ini termasuk di antara musibah yang menimpa kaum muslimin, baik keluarganya maupun yang bukan keluarganya. Dan beliau mendapatkan hak untuk mendapatkan status syahadah. Wa rafa'a hujjatan wa uluwa manzilatin, dan akan semakin meninggikan derajat Husain bin Ali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa peristiwa pembantaian Husain itu tidak lebih besar dibandingkan pembunuhan para nabi. Sehingga jangan gara-gara peristiwa itu kemudian kaum muslimin dibawa pada keadaan gimana membangkitkan semangat mereka, ayo kita bela Husain, bela darahnya Husain. Akhirnya menyalah-nyalahkan muslim yang lain yang katanya nggak ikut membela darahnya Husain, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Kata Syekhul Islam, wa laisa ma waqa'a min dzalika bi'a'dhama min qatlil anbiya. Kejadian ini tidak lebih hebat dibandingkan pembunuhan para nabi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Bani Israel mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Mereka membantai para nabi. Kemudian di samping itu pembunuhan yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib, dan itu dosanya lebih besar karena Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin, dan sahabat Khulafaur Rasyidin punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang bukan Khulafaur Rasyidin. Demikian pula pembantaian Utsman bin Affan, a'dhamu dzanban wa musibatan, lebih besar lagi tingkat musibahnya. Lalu kenapa yang diratapi wafatnya Husain sementara wafatnya Utsman nggak ada yang meratapi, wafatnya Ali bin Abi Thalib nggak ada yang meratapi? Bahkan ada yang lebih hebat lagi, pembantaian yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi, yang itu kejadiannya lebih kejam dibandingkan yang terjadi pada Husain bin Ali.
Betul ini musibah, tapi jangan jadikan musibah ini untuk membangkitkan semangat kaum muslimin terus melakukan peristiwa ratapan besar-besaran sehingga mereka meninggal dalam kondisi dizalimi. Kata Syekhul Islam, beliau sebutkan hikmahnya. Fa innahu wa akhahu sabaqat lahuma minallahi sa'adah allati la tunalu illa binau'in minal bala. Beliau Husain dan saudaranya Hasan, mereka telah mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu harus didahului dengan perjuangan untuk menghadapi ujian. Walam yakun lahuma, kata Syekhul Islam, walam yakun lahuma minas sawabiq ma li ahli baitihima fa innahuma tarabbaya fi hijril Islam fi izzin wa aman. Sementara kejadian dan peristiwa besar yang dialami oleh Hasan dan Husain, mereka itu terlahir di situasi ketika Islam itu sudah dalam kondisi menang, sudah punya posisi, sehingga mereka tidak mengalami perjuangan sebagaimana dihadapi oleh para sahabat as-sabiqunal awwalun, yang mereka ada yang disiksa, mereka ada yang dijemur, mereka ada yang harus menghadapi peperangan sementara jumlah pasukannya sedikit dan seterusnya. Famata hadza masmuman wa hadza maqtulan. Maka yang pertama mati dalam kondisi diracun, siapa beliau? Hasan. Dan yang kedua mati dalam kondisi dibunuh. Liyanala bidzalika manzilata su'ada wa 'aisha syuhada. Agar dengan alasan itu mereka bisa mendapatkan kedudukan orang-orang yang bahagia. Karena setiap orang yang mendapatkan kebahagiaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu derajat mereka akan semakin tinggi. Wa 'aisha syuhada, dan kehidupan para syuhada. Itu hikmah yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Sehingga dalam menyikapi ini yang dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah, yang pertama, jangan terlalu ekstrim, hulu dalam menyikapi wafatnya Husain. Karena ada yang lebih, peristiwa yang lebih besar lagi dibandingkan wafatnya Husain, yaitu pembantaian para nabi. Yang kedua, kita jadikan itu sebagai bagian dari musibah bagi kaum muslimin. Dan dalam menyikapi musibah, maka kita dituntut untuk bersabar. Yang ketiga, kita perlu ingat bahwa Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengalami situasi seperti ini. Salah satu di antara hikmahnya adalah agar Allah meninggikan derajatnya. Sehingga dengan hal itu, maka beliau berhak untuk mendapatkan manzilatus syuhada, kedudukan sebagai orang yang mati syahid. Berbeda antara mereka yang mati di ranjang dengan mereka yang mati dalam kondisi mazluman, dizalimi, karena dia mendapatkan status syahid. Dan kita sebagai muslim boleh nggak sedih dengan kematian beliau? Jawabannya boleh. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, faqullu muslimin yambaghi lahu ayyuhzinahu qatlul Husain radhiyallahu anhu fa innahu min sadatil muslimin wa ulama'is sahabah wa ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati hiya afdalu banatihi. Setiap muslim layak untuk merasa sedih disebabkan wafatnya, kematian Husain radhiyallahu anhu. Karena beliau termasuk pemimpin kaum muslimin, beliau termasuk ulama sahabat dan putra dari putri terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Di samping itu beliau juga memiliki beberapa manaqib, kelebihan-kelebihan yang lain seperti kana abidan sakhiyan, ya. Beliau adalah orang yang ahli ibadah, dermawan dan seterusnya. Sehingga ketika ada tokoh Islam yang meninggal, kita layak untuk sedih. Maka sebatas sedih itu bukan ciri orang Syiah. Tapi kalau meratapi kematiannya, itu bagian dari ciri Syiah. Karena wafatnya Husain termasuk musibah bagi kita. Wallahu a'lam. Ustaz Wira, di akhir acara Ustaz, ada yang perlu sampaikan catatan mengenai sejarah dari wafatnya Al-Husain bin Ali. Baik, mungkin saya hanya ingin memberikan sedikit pesan saja kepada kaum muslimin ya dimanapun berada. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali bagi kita untuk menggali sejarah ya, menggali sejarah mulai dari sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah para sahabat dan sejarah kaum muslimin yang bergulir setelah itu ya. Karena dengan kita mengetahui sejarah ya,
kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena banyak sekali sejarah ini dimanipulasi oleh sebagian orang dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka kalau kita belajar sejarah dari sumber-sumber yang otentik tentunya, kita bisa mengetahui mana yang benar. Antum kalau baca sejarah Karbala dari versinya orang Syiah, akan berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Makanya penting sekali. Ada orang sebagian meremehkan, ngapain ngangkat sejarah? Ya, sejarah itu penting agar kita bisa mengetahui kenapa kita bisa seperti ini. Ini ada sejarahnya. Dan kemudian untuk dijadikan pelajaran. Kalau kita menghadapi kejadian yang serupa, kita sudah punya cermin, ya, untuk melihat. Ya, bahkan kalau seperti ini kejadiannya, bisa jadi nanti akan terjadi seperti ini. Kita sudah punya barometer, ya, melihat dari sejarah yang lampau. Maka kaum muslimin, ya, kami berpesan kepada kaum muslimin untuk, ya, meluangkan waktu untuk mengkaji sejarah kaum muslimin, sejarah Rasulullah SAW, sejarah para sahabat dan seterusnya. Penting sekali bagi kita untuk mempelajari sejarah agar kita bisa lebih bijak dalam memahami permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Yang terakhir Ustadz, kami ada pertanyaan dari pemirsa. Bagaimanakah definisi kelompok Murji'ah? Bagaimana sifat-sifatnya? Mengingat pada saat ini jika loyal kepada pemimpin malah dicap Murji'ah. Tayyib, kelompok Murji'ah yang tadi sempat kita singgung itu beda dengan Murji'ah dalam masalah iman yang dibahas oleh para ulama. Di sini yang dimaksud oleh Maimun bin Mihran, yang dimaksud dengan kelompok Murji'ah, fahumush asyakak, mereka adalah orang-orang yang berada di posisi ragu. Mereka mengatakan la natabarra'u minhuma min Utsman wala min Ali wala nul'inuhuma wala nashhadu alaihima wa narji'u amrahuma ilallah. Kelompok Murji'ah di sini maksudnya adalah kami tidak memusuhi Utsman, tidak memusuhi Ali, kami juga tidak melaknat mereka, dan kami juga tidak memberikan klaim yang baik untuk mereka. Kami juga tidak bersaksi kalau mereka adalah orang yang nanti akan mendapatkan atau sama-sama benar. Wa narji'u amruhuma ilallah, dan kami kembalikan urusannya kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengadili, hatta yakunallahu walladzi yahkumu bainahuma. Dan Allah sendiri yang nantinya akan mengadili siapakah yang benar di antara keduanya. Ini kelompok Murji'ah yang dimaksud oleh ulama tabi'in Maimun bin Mihran ketika beliau menjelaskan 4 perbedaan di kalangan kaum muslimin ketika itu terjadi khilaf ketika menyikapi peristiwa pecahnya Ali dengan kelompok Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anha. Tapi kalau Murji'ah dalam masalah iman itu berbeda, ya. Murji'ah dalam masalah iman intinya adalah kelompok yang sepakat, orang yang punya akidah bahwa amal bukan bagian dari iman, dengan tingkatan yang beraneka ragam, ada yang sangat parah, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih ringan. Wallahu a'lam. Ternyata ada yang bertanya lagi, Ustaz. Terpaksa antum yang harus jawab, Ustaz. Ini mana? Biar bergantian, Ustaz. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Amin, Ustaz. Mau tanya apa hukum orang yang membunuh Al-Husain? Ya, tentu orang yang membunuh Al-Husain dia berdosa besar. Membunuh saja ini sudah merupakan dosa besar, apalagi ketika yang dibunuh itu seorang yang memiliki keutamaan, cucu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sosok yang sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak diragukan lagi orang yang melakukan ini telah melakukan kekejian yang sangat besar. Paham? Ya. Nah. Ada salah satu keterangan dari Syekhul Islam bahwa pembunuh Husain itu tidak sampai pada derajat kafir, karena dosa membunuh itu jika yang dibunuh bukan seorang nabi maka tidak sampai pada derajat kafir. Kalau yang sampai pada derajat kafir adalah orang yang membunuh nabi atau yang dibunuh nabi, itu pasti orang kafir sehingga dia kekal di neraka. Tapi kalau selain nabi maka statusnya tidak sampai pada derajat kafir dan dia fasik, ya. Kalau itu muslim, selama yang membunuh muslim. Kalau dari asalnya dia muslim, kita hukumi sebagaimana agama asalnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, untuk penutup di kajian sore Ustaz Wira ini. Ustaz Wira atau Ustaz? Saya tadi sudah. Atau berdua bareng juga. Yang Ustaz. Silakan Ustaz Wira untuk bisa menutup kajian di sore hari ini. Baik.
Jadi saya yang diminta untuk menutup karena mewakili ANB official ya. Yang pertama kita haturkan jazakumullah khairan. Memang ketika sebuah ilmu itu dikembalikan kepada ahlinya, maka akan lebih nyaman untuk dinikmati. Kita tahu bahasanya Ustadzuna Al-Ustadz Fadil Wira Mandiri Bahrun ini termasuk salah satu di antara ustadz yang cukup detail dalam pembahasan masalah sirah dan sejarah. Dan kita berharap semoga nanti kita bisa menghadirkan beliau kembali dalam pembahasan tentang sejarah yang lain, insyaallah ta'ala. Dan kembali kami ingatkan ya, dalam masalah pembahasan sejarah, sejarah itu belum tentu realita, tapi sejarah itu adalah ungkapan dari sebuah realita. Karena itu tergantung dari siapa yang membawakan. Kalau yang membawakan adalah orang Syiah, maka kita bisa pahami akan ada banyak manipulasi yang terjadi di sana. Ketika yang membawakan adalah orang yang punya kepentingan politik, maka nanti sejarah ketika dia bawakan akan ada latar belakang politik yang dia sisipkan. Sehingga ada dua hal yang perlu kita bedakan antara sejarah dengan realita. Karena itulah dalam membaca sejarah, pinter-pinter untuk memilih referensi. Pilihlah orang yang menjaga kejujuran, menjaga keautentikan, dan mereka adalah bagian dari ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalam masalah amal, mereka berusaha untuk bersih, jangan sampai ada kotoran bid'ah. Ahlus Sunnah dalam masalah iman, mereka adalah orang yang paling bersih, jangan sampai ada kotoran penyimpangan. Dalam masalah tauhid, mereka berusaha untuk paling bersih, jangan sampai ada kotoran syirik. Demikian pula dalam masalah menyampaikan berita, mereka adalah orang-orang yang paling bersih, jangan sampai ada kedustaan. Berbeda dengan kelompok yang lain, sebagaimana mereka punya penyimpangan dalam amal, amalnya kotor, akidahnya kotor, tauhidnya kotor, apalagi dalam urusan berita mungkin akan lebih kotor. Dan sangat disayangkan, banyak referensi sejarah yang tersebar di tengah kaum muslimin itu ditunggangi oleh kelompok Syiah, sehingga para kaum muslimin, ulama Ahlus Sunnah, mereka yang membidangi masalah sejarah bangkit untuk membersihkan kotoran-kotoran sejarah ini dengan menuliskan sejarah-sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, sejarah ketika terjadi perdebatan di antara kaum muslimin di masa silam, untuk kemudian membersihkan kotoran-kotoran dari sejarah yang disampaikan oleh orang Syiah. Dan ketika kita belajar sejarah, jangan lupa untuk mengambil pelajaran darinya. Di sini kami berusaha untuk mengkolaborasi dua hal ini. Pertama, kajian dari sisi sejarah yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Wira, dan beberapa pelajaran yang bisa kami ambil dari sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari, dan terima kasih kepada segenap kru yang telah menyediakan banyak fasilitas, meskipun mereka tidak kelihatan wajahnya tapi kiprahnya luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan menjadikan kita untuk selalu istiqomah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan jazakumullahu khairan atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Beliau berdua, Ustadz Ami Nurbaiz dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun, hafizahumullah ta'ala. Semoga ilmu-ilmu beliau adalah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjaga ilmu beliau, menjaga umur beliau, menjaga keluarga beliau, dan agar senantiasa bisa memberi faedah ilmu yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Dan kami juga aturkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dari Anda semua. Semoga tetap bersama di channel atau di stasiun ANB Official untuk bisa menyimak kajian-kajian ilmu yang bermanfaat. Ada salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.